Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5A SDN Malaka Jaya 07. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Semoga sehat. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan, mencuci tangan, terus menjaga jarak sosial, lalu memakai masker apabila memang harus keluar rumah. Nah, hari ini hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020, kembali lagi dengan Ibu Penina dari Universitas Negeri Jakarta. Di kegiatan 1 hari ini, kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Nah, anak-anak jangan lupa ya untuk mengirimkan foto kegiatan 1 hari ini ke WhatsApp group sebagai bentuk absen kalian. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pantun dan sistem peredaran darah. Jadi tujuan hari ini diharapkan kalian mampu memahami tentang pantun, bagaimana bentuk pantun, dan juga memahami tentang tentang peredaran darah manusia. Oke, kita langsung ke yang pertama ya, yaitu pantun. Pantun itu adalah bentuk puisi Indonesia atau berasal dari Melayu, dan tiap baitnya biasanya terdiri atas 4 baris yang bersajak A, B, A, B. Tiap larik biasanya terdiri atas 4 kata. Jadi baris pertama dan baris kedua biasanya untuk tumpuan atau sampiran saja, dan baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun tersebut. Jadi dari satu bait nih ada 4 baris. Nah, tiap baris atau larik itu biasanya terdiri atas 4 kata. Baris pertama dan baris kedua biasanya untuk tumpuan atau sampiran saja. Misalnya kayak untuk jalan-jalan ke Kota Minang, jangan lupa membeli rendang. Nah, bisa baris ketiga dan keempatnya merupakan isi pesan apa yang ingin disampaikan melalui pantun. Nah, berikut ada video tentang pantun. Coba kita tonton terlebih dahulu ya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Siti Fatimah Agustini di channel Kids Learning Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi bahasa Indonesia yaitu tentang pantun. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube kami, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dari channel YouTube kami. Terima kasih. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian pantun. Pantun memiliki pengertian yaitu salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara. Pantun juga merupakan salah satu jenis puisi lama yang masih terkenal sampai sekarang loh teman-teman. Teman-teman pun pasti setidaknya pernah mendengarkan pantun, tidak hanya di dalam pelajaran bahasa Indonesia saja kan,
melainkan juga di acara-acara hiburan adat sampai program hiburan komedi di stasiun televisi. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa saja sih ciri-ciri pantun. Ayo teman-teman, masih ingat nggak ada berapa ciri pantun? Iya betul, jawabannya ada 4 ciri pantun. Ciri pantun yang pertama yaitu tiap baitnya terdiri atas 4 baris. Khusus untuk pantun, puisi lama yang satu ini memiliki ciri khas kuat yaitu tiap baitnya selalu terdiri atas 4 baris. Barisan kata-kata pada pantun dikenal juga dengan sebutan larik. Nah, bisa teman-teman lihat contohnya di samping. Satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Selanjutnya, ciri yang kedua yaitu terdapat 8-12 suku kata di tiap barisnya. Nah, perlu teman-teman ketahui, mulanya pantun cenderung tidak dituliskan loh, melainkan disampaikan secara lisan. Karena itulah, tiap baris pada pantun dibuat sesingkat mungkin, namun tetap padat isinya. Oleh karena alasan inilah, tiap baris pada pantun umumnya terdiri atas 8-12 suku kata. Ayo kita coba hitung, di baris pertama ada berapa suku kata kah? Ya betul, ada 10 suku kata. Pergi ke pasar membeli anggur. Nah, untuk baris selanjutnya bisa teman-teman hitung sendiri ya. Oke, ciri yang ketiga yaitu memiliki sampiran dan isi. Baris 1 dan kedua disebut sampiran, dan baris 3 serta 4 disebut isi. Untuk masalah penempatannya di dalam pantun, sampiran akan selalu berada di barisan pertama dan kedua ya teman-teman. Sementara itu, isi pantun menyusul di posisi barisan ketiga sampai keempat. Jadi ingat, jangan sampai tertukar. Dan ciri pantun yang terakhir atau yang keempat yaitu bersajak atau berima ABAB. Yang dimaksud dengan rima ABAB atau sajak ABAB adalah ada kesamaan bunyi antara baris yang pertama dengan ketiga pantun dan baris kedua dengan baris keempat. Jadi kesamaan bunyi pada pantun selalu terjadi antara sampiran dan isi. Jadi selalu berpasang-pasangan ya teman-teman, sampiran baris ke-1 pasti berpasangan dengan isi baris ketiga. Nah, kita lihat contohnya, pergi ke pasar membeli anggur. Kemudian baris yang ketiga, menangis mayat di pintu kubur. Ada kesamaan bunyi pada kata terakhirnya, anggur, kubur. Jadi patokannya ada di 1-3 huruf kata terakhir. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mengetahui pengertian dari pantun, kemudian ciri-cirinya seperti apa. Selanjutnya, kita akan mengetahui jenis-jenis pantun. Yang pertama, berdasarkan kelompok usia, pantun dibagi menjadi 3, yaitu pantun anak-anak, pantun remaja, pantun orang tua. Selanjutnya, berdasarkan isinya, pantun dibagi menjadi beberapa. Pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Nah, mari kita bahas satu persatu jenis-jenis pantun tersebut. Jenis-jenis pantun berdasarkan kelompok usia. Yang pertama yaitu pantun anak-anak. Pantun anak-anak adalah jenis pantun yang mempunyai hubungan dengan pada masa kanak-kanak. Pantun anak-anak bisa menggambarkan makna sukacita ataupun duka cita. Berikut adalah contoh dari pantun anak-anak. Bisa teman-teman baca sendiri ya. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya ya. Kemudian ada pantun remaja. Pantun remaja adalah jenis pantun yang mempunyai hubungan dengan kehidupan pada masa muda. Pantun orang muda umumnya memiliki makna mengenai perkenalan, hubungan asmara, rumah tangga, perasaan, serta nasib. Berikut adalah contoh dari pantun remaja.
Selanjutnya ada pantun orang tua. Pantun orang tua adalah jenis pantun yang mempunyai hubungan dengan orang tua. Umumnya, pantun orang tua bertemakan tentang adat budaya, agama, nasihat, dan lainnya. Berikut adalah contoh dari pantun orang tua. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai jenis-jenis pantun yang berdasarkan isinya. Yang pertama ada pantun nasihat. Pantun nasihat adalah jenis pantun yang berisi mengenai nasihat, serta bertujuan untuk mendidik dengan memberikan nasihat moral serta budi pekerti. Berikut adalah contoh dari pantun nasihat. Kita masuk ke pantun yang kedua, yaitu pantun jenaka. Pantun jenaka adalah jenis pantun yang bertujuan untuk menghibur pendengar. Pantun ini digunakan untuk sindiran, namun juga untuk mencairkan suasana. Berikut contoh dari pantun jenaka. Pantun yang ketiga yaitu pantun teka-teki. Pantun teka-teki adalah jenis pantun yang berisi mengenai teka-teki. Umumnya, pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk bisa menebak jawaban teka-teki dalam isi pantun. Berikut contoh pantun teka-teki yang saya buat, nanti teman-teman jawab ya. Apa sih jawaban dari pantun tersebut? Makan nasi dengan lahap, tempe tahu jadi lauknya. Kalau kamu bisa menjawab, hewan apa yang paling kaya? Ayo dijawab, apa ya jawabannya kira-kira? Oke, betul. Jawabannya beruang. Selanjutnya yang terakhir yaitu pantun kiasan. Pantun kiasan adalah jenis pantun yang berisi mengenai kiasan yang umumnya untuk menyampaikan sesuatu hal secara tersirat. Berikut contoh dari Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Yuk berbagi ilmu baru dengan cara kalian share video ini ke media sosial yang kalian inginkan ya. Dan support channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe channel kami. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dari channel YouTube kami. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video tentang pantun. Sejauh ini, apakah kalian sudah memahami apa yang dimaksud pantun dan jenis-jenisnya? Ibu rasa dari video tadi sudah sangat jelas ya menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan pantun. Selanjutnya, kalian mengerjakan tugas 1. Yang pertama adalah apa yang kamu ketahui tentang pantun. 2. Apa saja ciri-ciri pantun. 3. Apa saja jenis pantun berdasarkan isinya. 4. Apa yang kamu ketahui tentang pantun kanak-kanak. 5. Apa tujuan dari pantun jenaka. Ini kalian kerjakan di buku tema. Jangan lupa ditulis dengan ballpoint hitam. Dan tulisannya yang rapi ya. Kalau kalian lupa, bisa dimundurkan saja videonya untuk melihat penjelasan pantun sebelumnya, oke? Setelah kita mempelajari pantun, kita selanjutnya mempelajari tentang sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah itu apa sih? Sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan berbagai zat dari dan menuju sel-sel tubuh. Bukan saja zat makanan yang didistribusikan oleh sistem peredaran darah, tetapi juga zat-zat lain seperti oksigen dan karbon dioksida. Begini contohnya,
kemarin kita sudah belajar tentang organ pencernaan. Makanan yang kita makan itu dicerna, dan kemarin penyerapan dilakukan di usus besar. Nah, di situ saat diserap, sari-sari makanan seperti vitamin, karbohidrat itu disalurkan melalui darah, melalui sistem peredaran darah. Begitu juga dengan oksigen. Oksigen yang kita hirup lalu bertukar dengan karbon dioksida di paru-paru kita. Nah, oksigen ini yang masuk akan dihantarkan ke seluruh tubuh melalui darah dengan sistem peredaran darah. Gitu, teman-teman. Halo teman-teman, masih ingat kan pembahasan kita pada bab sebelumnya? Itu loh tentang sistem pencernaan manusia dan hewan. Nah, hari ini Mama bantu kita ya buat membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, Pipo. Teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan? Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya dua fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Kamu tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul nggak, Ma? Betul, Pipo. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Benar banget, Pipo. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada 2, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Kamu tahu nggak, Pipo? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Tapi dalam aktivitasnya, peredaran darah kan bisa terkena gangguan penyakit juga ya. Betul itu. Nanti kita bahas sama-sama di video selanjutnya ya.
Nah, itu dia tadi tentang video sistem peredaran darah manusia. Kalian sudah mendengarkan dan melihat bagaimana tentang sistem peredaran darah manusia. Semoga apa yang Halo dipelajari hari teman-teman. ini dapat dipahami dengan baik, dikerjakan dengan baik. Jangan lupa tugasnya yang sudah diberikan di grup dapat dikerjakan juga dengan baik. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi Ibu Penina di WhatsApp grup atau Japri ya. Semangat terus anak-anak kelas 5A, semoga belajarnya menjadi pembelajaran yang bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.